Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Khalifatul Jannah dengan NIM 858953802. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka Jember Pokjar Lumajang. Pada hari ini, Kamis 23 Oktober 2025, saya akan melakukan tugas mata kuliah praktikum IPA di SP, modul 2 mengenai ekosistem. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama ada alat tulis, yang kedua ada tabel pengamatan, dan yang terakhir ada alam sekitar. Tujuan pengamatan yang saya lakukan yaitu untuk membandingkan komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Ekosistem adalah satuan fungsional dasar yang melibatkan proses interaksi organisme dengan lingkungannya, termasuk aliran energi dan rantai makanan. Ekosistem juga terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Ditinjau dari terbentuknya, ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem darat alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia yang signifikan. Contohnya yaitu seperti hutan. Komponen abiotik atau komponen yang tak hidup yang terdapat pada hutan adalah sebagai berikut. Yang pertama, di sini ada batu, yang kedua ada air, yang ketiga ada udara yang segar, yang keempat ada cahaya matahari, dan selanjutnya di sini ada komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen yang hidup yang terdapat pada hutan yang sudah saya temukan. Yang pertama ada pohon pinus, dan yang kedua ini namanya pohon awar-awar ya teman-teman. Yang ketiga ada rumput, dan yang keempat yang sudah saya temukan yaitu ada ilalang. Selanjutnya, ekosistem darat buatan. Ekosistem darat buatan adalah ekosistem yang dibuat atau dikelola oleh manusia. Contohnya seperti kebun cabai ini ya teman-teman. Komponen abiotik. Komponen yang tak hidup yang terdapat pada kebun cabai yang sudah saya temukan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada udara dan suhu yang panas, kemudian ada batu dan tanah, dan yang terakhir ada cahaya. Selanjutnya ada komponen biotik atau komponen yang hidup yang terdapat pada kebun cabai. Yang pertama ada pohon cabai, yang kedua ada pohon pisang, yang ketiga ada pohon kelapa, yang keempat ada pohon jagung, dan yang kelima ada pohon bawang. Jadi kesimpulannya adalah ekosistem adalah satuan fungsional dasar yang melibatkan proses interaksi organisme dengan lingkungannya, termasuk aliran energi dan rantai makanan. Ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Pertama, kita masukkan air ke dalam teko ukur 1000 ml. Lalu masukkan juga deterjen bubuk berukuran 1 gram. Lalu kita larutkan ke dalam air PDAM, aduk hingga larut sempurna. Larutan ini adalah dengan konsentrasi 100%. Nah, masukkan ke dalam cup yang sudah diberi label konsentrasi 100%. Selanjutnya kita masukkan air PDAM murni ke dalam teko ukur tadi. Lalu kita aduk. Kita masukkan ke dalam cup yang kita beri label 50% ya.
Selanjutnya kita masukkan air PDAM murni ke dalam teko ukur yang tadi. Lalu kita aduk, kita masukkan ke dalam cup yang sudah kita beri label 25%. Selanjutnya kita ulang lagi seperti itu. Kita ambil air PDAM, masukkan ke dalam teko dan kita masukkan ke dalam cup yang bertuliskan label 12,50%. Nah, kita ulang seperti tadi. Kita masukkan 500 ml ke teko ukuran 1000 ml. Lalu kita masukkan ke dalam cup yang bertuliskan label 6,25%. Selanjutnya kita ulang lagi, kita masukkan air PDAM 500 ml ke dalam teko ukuran 1000 ml. Kita masukkan ke dalam cup yang bertuliskan label 3,10%. Dan yang terakhir kita masukkan air PDAM 500 ml ke dalam cup. Nah, ini air PDAM murni disebutnya dengan kontrol. Selanjutnya kita masukkan bawang yang sudah kita tusuk dengan tusukan yang tadi. Lalu kita taruh bawang di atas cup. Usahakan bagian bawahnya harus terendam dengan air. Nah, ini sudah jadi. Kita amati pertumbuhan pada akar bawang selama 72 jam. Dan ini dia hasilnya. Bisa kita lihat presentasi dalam cup berapa persen deterjennya. Dan ini hasilnya pertumbuhan pada bawang merah. Di sini bisa kita simpulkan bahwa deterjen sangat berpengaruh pada pencemaran air. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they cut strap. Hold up, what it not, 45, stop it, cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Tujuan pengamatan yang saya lakukan yaitu untuk mengamati pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Alat dan bahan yang saya gunakan yang pertama ada deterjen, yang kedua ada sendok, yang ketiga ada kacang hijau, yang keempat ada cup yang berlabel, dan yang kelima ada gelas takar. Pertama, kita isi wadah air sebanyak 1000 ml air, lalu campurkan deterjen sebanyak 1 gram. Terus diaduk agar deterjen larut ke dalam air. Setelah itu, tuangkan ke dalam wadah label 100% sebanyak 500 ml air yang bercampur deterjen. Berikutnya, air dengan larutan deterjen akan saya campurkan kembali sebanyak 500 ml air hingga larutan deterjen kembali menjadi 1000 ml air. Selanjutnya akan saya lakukan secara berulang, kemudian akan saya tuangkan lagi 500 ml air ke wadah yang sudah saya beri label. Dan yang terakhir saya isi dengan air PDAM atau tanpa campuran deterjen. Selanjutnya, masukkan kapas ke dalam wadah label. Di sini saya menggunakan kapas sebagai media tanam. Selanjutnya, masukkan kacang hijau, masing-masing label kurang lebih 10 kacang hijau. Tahap selanjutnya, masukkan campuran air deterjen ke dalam wadah yang berisi kacang hijau. Berikutnya, wadah yang berisi kacang hijau ditutup dengan kardus lalu kita pantau selama 24 jam.